Film Mulan ini disutradarai oleh Niki Caro sementara naskahnya ditulis oleh Ricky Japa dan Amanda Silver. Karakter utama Mulan diperankan oleh Liu Yifei dengan sejumlah pemeran pendukung seperti Jet Li, Donnie Yen, Jason Scott Lee, dan lain-lain. Film action Mulan mulai dirilis secara resmi mulai 4 September 2020 yang lalu di beberapa negara serta penayangan perdana khusus melalui platform streaming Disney. Film diawali oleh seorang anak perempuan yang sedang berlatih ilmu bela diri. Anak tersebut bernama Mulan. Adegan film berpindah ke pedesaan memperlihatkan Mulan kecil yang sedang mengejar ayam. Mulan yang semakin tak terkendali merusak sayap patung burung ponik menaiki atap rumah penduduk hingga menyebabkan Mulan terpleset dari atap rumah. Tanpa disengaja, Mulan pun refleks mengeluarkan ilmu Qi yang dimilikinya. Karena perilakunya tersebut, penduduk pun mulai tidak menyukai Mulan. Malam hari pun tiba. Mulan mendengar orang tuanya berdebat karena perilaku Mulan yang semakin tidak terkendali dan ditakutkan nantinya Mulan tidak bisa menjaga kehormatan keluarganya tersebut. Setelah beberapa tahun kemudian terlihat di padang pasir ada seorang laki-laki yang membawa beberapa ekor unta. Dari kejauhan laki-laki ini melihat seorang wanita yang sedang berjalan dan tiba-tiba itu ada di hadapannya. Wanita tersebut memasuki tubuh laki-laki ini. Wanita ini adalah penyihir yang bernama Xiu Lang. Film berpindah memperlihatkan seorang laki-laki yang sudah dirasuki oleh penyihir. Dan laki-laki yang sudah dirasuki tersebut memasuki gerbang pertahanan Garnisul Utara Kerajaan. Beberapa saat kemudian terlihat dari kejauhan Garnisul Utara Kerajaan tersebut. Kedatangan suku Rockran yang dipimpin oleh Borika yang dibantu oleh penyihir Xiu Lang dan prajurit bayangan. Mereka berhasil membantai tempat tersebut. Lalu penyihir tersebut kembali merasuki salah satu seorang prajurit. Di tempat lain, seorang prajurit yang sudah dirasuki oleh penyihir berpura-pura melaporkan adanya serangan di Garnisul Utara. Raja yang mendapatkan laporan tentang 6 Garnisul Utara kerajaannya sudah dibantai, langsung membuat keputusan bahwa setiap keluarga mengirim satu laki-laki untuk dijadikan prajurit yang nantinya akan melawan suku Rockran. Film berpindah memperlihatkan Borika dan penyihir yang membuat kesepakatan dan rencana untuk menguasai dinasti kerajaan tersebut dengan memiliki tujuan masing-masing. Seiring berjalannya waktu, Mulan yang sudah tumbuh dewasa terlihat menaiki kuda ingin pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, Mulan menceritakan keseruannya berkuda bersama dengan 2 ekor kelinci. Saat Mulan bercerita, ibunya mengatakan kepada Mulan bahwa Mulan akan dijodohkan. Dengan bersikap agak terpaksa, Mulan menenangkan diri untuk menuruti keinginan dari orang tuanya. Saat hari pelatihan perjodohan tiba, ada seekor laba-laba yang menaiki meja. Karena Mulan tahu adiknya yang takut dengan seekor laba-laba, Mulan menutup laba-laba itu dengan mangkok. Akan tetapi karena nyonya pelatihan perjodohan tidak tahu bahwa di bawah mangkok tersebut ada laba-laba, pelatih perjodohan itu meminta Mulan untuk memindahkan kembali mangkok tersebut ke tempat asal semula. Ketika mangkok tersebut terbuka, keluarlah laba-laba tersebut yang membuat semuanya terkejut. Sehingga nyonya pelatihan perjodohan tidak sengaja tertendang meja yang menyebabkan semuanya berhamburan. Mulan yang semulanya menangkap gelas tersebut dengan ilmu Qi yang dimilikinya, tidak sengaja terpeleset gelas dan teko tersebut pecah dan membuat pelatih perjodohan itu marah. Tidak lama kemudian datanglah prajurit kerajaan mengumumkan bahwa kerajaan sedang diserang oleh penjajah utara dan setiap keluarga harus memberikan satu anggota laki-laki untuk berperang. Setelah beberapa keluarga, tibalah giliran keluarga Huazhong yang diwakili ayahnya Mulan. Saat mengambil surat perintah menjadi prajurit kerajaan, ayahnya Mulan pun terjatuh di hadapan prajurit tersebut karena tidak menggunakan tongkat yang dimilikinya. Dengan menahan rasa malu, ayah Mulan pun perlahan berjalan meninggalkan prajurit tersebut. Saat di rumah terjadilah perdebatan antara Mulan dan ayahnya, sehingga membuat ayahnya marah dan bersikeras tetap ingin pergi menjadi prajurit kerajaan. Pada saat semuanya tertidur, Mulan diam-diam mengambil pedang milik ayahnya dan memutuskan untuk menggantikan ayahnya pergi dari rumah, pergi dengan membawa pedang zira dan gulungan wajib militer milik ayahnya. Di tempat lain terlihat Mulan pergi menunggangi kudanya dan menjadi laki-laki dengan baju zira milik ayahnya. Hingga di suatu tempat Mulan pun terbangun dan bertemu dengan burung ponik yang dianggap leluhurnya.
Di tempat yang lain, tibalah Mulan di tempat banyak laki-laki yang dipilih mewakili keluarganya masing-masing berkumpul untuk menjadi prajurit kerajaan. Tidak lama kemudian terjadilah candaan antara beberapa calon prajurit yang menyebabkan Mulan terjatuh. Namun Mulan tetap berpura-pura untuk menjadi laki-laki dengan tidak menerima sambutan tangan dari Hong Hui dan mereka pun saling menarik pedang. Lalu datanglah ketua pelatih mereka yang bernama Tung Yong dan saat ditanya Mulan pun memilih nama Hua Jun untuk menjadi nama samarannya. Hingga tibalah suatu malam di barak tersebut, Mulan pun terlihat kaku karena tingkah dari beberapa teman laki-lakinya. Beberapa saat kemudian datanglah pelatih memerintahkan mereka untuk mandi. Akan tetapi Mulan lebih memilih mengajukan diri untuk menjadi penjaga malam. Ketika teman-temannya sedang tidur, Mulan pun tetap terjaga karena Mulan pun sebelumnya belum pernah tidur bersama laki-laki. Saat di siang hari beberapa prajurit dikumpulkan dan diberikan pengarahan. Jika mencuri hukumannya adalah mati, jika bergaul dengan wanita hukumannya juga mati, dan jika tidak jujur hukumannya adalah diasingkan menjadi aib bagi negara dan keluarga. Di sana Mulan pun termenung karena dia tidak jujur dengan berpura-pura menjadi laki-laki. Pada saat hari pertama mereka belajar menggunakan pedang, panah, tombak, dan mengangkat air harus sejajar dengan bahu. Seiring berjalan dengan waktu, Mulan pun menjadi dekat dengan Hong Hui hingga suatu saat Hong Hui membulinya karena kekakuannya menggunakan tombak dan secara tidak sadar Mulan pun menggunakan keahliannya yang membuat orang terkagum. Mulan pun bergegas meninggalkan tempat tersebut karena merasa bersalah telah memperlihatkan keahliannya. Akan tetapi karena keahlian Mulan, teman dan pelatihnya memberikan pujian terhadap Mulan. Hari demi hari Mulan dan prajurit yang dilatih menjadi kuat mulai terbiasa menggunakan keahliannya masing-masing. Dan Mulan pun mulai terbiasa mengontrol ilmu Chi-nya dengan baik sehingga Mulan pun menjadi prajurit terbaik. Hingga suatu hari peperangan pun dimulai walaupun latihan mereka belum selesai. Karena di pertahanan lain Borika dan anak buahnya mulai membantai prajurit dan penduduk kerajaan. Dan benar saja Mulan dan prajurit lainnya melihat banyak mayat di pertahanan itu. Hingga malam itu pun pelatih dan prajurit lainnya mengatur strategi untuk perang. Dan hingga tiba saatnya peperangan yang sebenarnya baru dimulai. Mulan bersama pelatih dan prajurit lainnya sekarang sudah siap untuk berperang. Dan terjadilah perang antara suku Rokran dan prajurit kerajaan. Dengan keahlian memanah yang sudah dipelajari oleh prajurit kerajaan, banyak suku Rokran yang terbunuh. Dan suku Rokran pun memilih untuk mundur. Akan tetapi prajurit kerajaan langsung mengejar suku Rokran yang kabur tersebut. Dan terjadilah aksi saling memanah antara prajurit kerajaan dan suku Rokran tersebut sehingga menyisakan Mulan sendirian. Karena semua temannya terkena panah dari suku Rokran tersebut dan Mulan pun memilih tetap mengejar suku Rokran tersebut. Hingga di suatu tempat tibalah Mulan di tempat sebuah kawah pergunungan. Dan tidak lama kemudian Mulan diserang oleh penyihir. Dan Mulan pun ditanya, "Siapa kau?" Dan Mulan pun menjawab, "Akulah Hua Jun. Akulah prajurit kekaisaran." Dan penyihir itu berkata, "Pembohong." Dan penyihir itu berkata kepada Mulan, "Penipuanmu melemahkanmu. Itu meracuni Chi-mu." Dan terjadilah pertarungan antara penyihir dan Mulan yang membuat pedang Mulan terlempar jauh. Dan penyihir itu kembali bertanya, "Siapa kau?" Mulan lalu menjawab, "Akulah Hua Jun, prajurit kekaisaran." Lalu penyihir itu pun berkata, "Kau akan mati karena bukan menjadi dirimu." Penyihir itu pun melempar senjata ke Mulan, sehingga Mulan pun tak sadarkan diri. Dan di tempat lain peperangan masih berlangsung antara prajurit kekaisaran dan suku Rokran. Tidak lama kemudian Mulan kembali sadarkan diri dan bertemu dengan burung ponik yang mengatakan Hua Jun memang mati karena kebohongan hanya hidup sebatas itu. Tetapi Mulan tetap hidup. Akhirnya Mulan kembali menjadi wanita dan menemui prajurit lainnya dan ikut berperang melawan suku Rokran dengan ilmu Chi yang dimilikinya. Dan tampak dari atas langit penyihir pun menyerang prajurit lainnya dengan menjadi ribuan burung. Dan dari atas bukit pun suku Rokran melempar bola api ke arah prajurit kerajaan. Melihat sebuah bukit es, Mulan membuat strategi dengan mengelabui suku Rokran dari belakang, seolah-olah prajurit kerajaan ada di belakang bukit yang sedang memanah suku Rokran tersebut.
Setelah memanah ke atas bukit, akhirnya Suku Rokran pun melempar bola api ke arah Mulan, sehingga mengakibatkan salju di atas bukit itu pun longsor. Akhirnya Suku Rokran dan prajurit kerajaan berhamburan berlari. Karena ingin menyelamatkan temannya, Hung Yun pun terseret salju, dan Mulan pun menyelamatkannya. Saat longsor itu telah selesai, Mulan akhirnya mengakui kepada pelatih dan prajurit lain, sehingga membuat pelatihnya marah dan mengeluarkan Mulan dari prajurit tersebut. Di tempat yang lain terlihat Mulan menangis dan bertemu dengan penyihir yang menyatakan bahwa penyihir dan Mulan itu mempunyai kesamaan. Sama-sama telah diusir dan diasingkan, dan penyihir itu pun mengajak untuk bergabung bersamanya. Penyihir itu mengatakan bahwa Borika sudah mengambil alih kekaisaran, akan tetapi Mulan menolak untuk bergabung. Hingga akhirnya Mulan menemui Komandan Tong dan menyampaikan strategi yang akan dijalankan oleh Borika. Akan tetapi Komandan Tong tidak mempercayai apa yang sudah dikatakan oleh Mulan dan sempat ingin meminta pedang kepada sesarannya untuk menghabisi Mulan. Akan tetapi teman-teman dari Mulan meyakinkan Komandan Tong. Akhirnya Komandan Tong mempercayai Mulan dan mereka pun langsung pergi ke kerajaan. Di dalam kerajaan pun Suku Rokran pun menyelinap dan menguasai kerajaan. Dengan bantuan penyihir yang sudah memasuki tubuh penasihat kerajaan, berhasil menjebak raja dan mengungsikan Mulan, dan prajurit lainnya mulai bertarung dengan Suku Rokran yang sudah berhasil menguasai kerajaan tersebut. Dan Mulan pun diperintahkan oleh Hung Hui untuk mencari raja, sedangkan teman-teman Mulan pun ditugaskan untuk melawan anak buah Borika. Mulan pun berhasil masuk, akan tetapi yang ditemuinya bukan raja, tetapi sudah digantikan oleh penyihir yang sudah menduduki kursi raja tersebut. Penyihir tersebut terkejut karena melihat seorang wanita memimpin pasukan pria. Mulan pun meyakinkan penyihir tersebut bahwa yang dilakukan penyihir tersebut salah, dan penyihir itu pun tampak menyadari kesalahannya tersebut. Penyihir itu pun langsung terbang dan menuntun Mulan menemui raja yang sudah terjebak. Sementara itu teman-teman Mulan masih bertarung dengan anak buah Borika. Di tempat yang berbeda, Borika menyampaikan kemarahannya kepada raja tersebut dan ingin membakar raja tersebut. Dan tiba-tiba datanglah penyihir yang menyampaikan kepada Borika bahwa serangan yang dilakukan oleh Borika dan anak buahnya mendapatkan perlawanan dari seorang wanita sekaligus pendekar dari pedesaan kecil yang memimpin prajurit, dan wanita itu bukanlah anjing yang cemooh. Borika pun tersadar bahwa penyihir itu telah menuntun Mulan untuk menemui raja. Borika pun mengarahkan panahnya kepada penyihir itu lalu membelokkan panah tersebut ke arah Mulan. Akan tetapi panah tersebut dihadang oleh penyihir yang sudah menjadi burung. Dan panah tersebut akhirnya mengenai penyihir tersebut dan terjatuh di pangkuan Mulan dan berubah menjadi manusia dan meminta Mulan untuk mengadilkan keadaan seperti semula. Lalu penyihir itu meninggal. Dan terjadilah pertarungan yang sengit antara Mulan dan Borika, dan pedang Mulan pun terlempar ke larva api. Lalu raja pun memberi semangat kepada Mulan agar dia kembali bangkit dan menjadi seperti burung ponik dan berjuang untuk kerajaan dan rakyatnya. Lalu terjadilah kembali pertarungan yang sengit antara Mulan dan Borika, dan akhirnya Mulan berhasil membuat Borika terjatuh, dan Mulan pun langsung melepaskan raja yang sudah terikat. Dari bawah, Borika pun melemparkan anak panahnya ke arah raja, akan tetapi anak panah tersebut berhasil ditangkap oleh raja. Raja langsung mengarahkan anak panah tersebut ke arah Mulan, dan anak panah itu pun langsung ditendang oleh Mulan ke arah Borika dan mengenai dada Borika. Sementara itu teman-teman Mulan pun berhasil mengalahkan prajurit bayangan. Malam pun tiba, raja mengundang Mulan sebagai ucapan terima kasih. Raja ingin menawarkan jabatan sebagai perwira di pasukan pengawal kaisar kerajaan kepada Mulan. Akan tetapi Mulan menolak dan ingin kembali ke rumah dan tidak ingin membuat aib di keluarganya karena Mulan sudah berjanji kepada dirinya untuk setia, berani dan jujur. Saat Mulan ingin pulang ke rumah, Hong Hui ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Mulan dan mengulurkan jabatan tangan kepada Mulan. Dan Mulan pun menerima jabat tangan tersebut. Mulan pun kembali menaik kudanya dan pulang. Saat tiba di desa, Mulan pun disambut oleh adiknya yang akan dijodohkan. Langsung memeluk Mulan, ibunya pun juga mengejar Mulan dan langsung memeluk dan menangis memeluk Mulan. Ayah Mulan pun datang. Mulan pun langsung meminta maaf kepada ayahnya karena menghilangkan pedang milik ayahnya. Akan tetapi ayah Mulan tidak marah dan langsung meminta maaf kepada Mulan karena sudah meragukan Mulan.
Tiba-tiba prajurit kerajaan datang yang dipimpin oleh Tong Yong, membuat rakyat bersujud. Akan tetapi Ayah Mulan sempat berpikir kalau kedatangan Tong Yong untuk menghukum Mulan, maka Tong Yong pun harus melewati Ayah Mulan terlebih dahulu. Tong Yong pun menjelaskan maksud kedatangannya bersama prajurit, bahwa kerajaan berhutang budi kepada Mulan karena menyelamatkan kerajaan dan rakyatnya, dan tujuan kedatangan mereka untuk mengantarkan pedang yang diberikan oleh raja. Lalu Mulan membaca tulisan di padang tersebut. Dengan bertulisan setia, berani, jujur, dan pengabdian kepada keluarga, Kaisar juga berpesan kepada Mulan untuk mempertimbangkan undangannya untuk bergabung sebagai pendekar terhebat sebagai perwira di pengawal kekaisaran.